Halo, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya. 6 tahanan kabur ditangkap. Razia pekat jelang Ramadan. Penjaga malam bangunan ditemukan tewas. Dan di samping ketiga berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya Giska Pasaribu, segera kita buka tangkis selengkapnya. Ya pemirsa, 6 dari 18 tahanan unit narkoba Polres Binjai yang melarikan diri berhasil ditangkap tim pemburu tahanan kabur. Hingga kini, polisi dibantu personil Brimob Detachment A di Binjai masih terus mengejar tahanan lainnya yang masih buron. Puluhan personil kepolisian Polres Binjai ditambah 60 personil anggota Brimob Detachment A Binjai masih terus mengejar para tahanan yang kabur yang merupakan penghuni rumah tahanan Polres RTP Binjai. Polisi bahkan melakukan pencarian hingga ke sejumlah daerah seperti Langkat dan Deli Serdang. 6 tahanan unit narkoba Polres Binjai ditangkap kembali dari beberapa lokasi berbeda di kota Binjai. Menurut salah seorang tahanan kabur ini, mereka melarikan diri dari ruang tahanan dengan cara merusak dinding bangunan tahanan memakai kunci penutup jendela. Dinding dilubangi dengan ukuran badan orang dewasa, para tahanan berhasil melarikan diri. Dan aksi melobangi tembak tahanan ini dilakukan para tahanan secara bergantian selama 3 hari. Tahanan berhasil melarikan diri langsung berpencar menuju tempat persembunyian masing-masing. Lubang itu, Pak. Lubangnya sebesar berapa? Sebesar mana? Kurang lebih berapa senti lah itu, Pak. Tapi muat di badan? Muat, Pak. Terus? Muat sih, Pak. Pas-pasan badan, Pak. Sudah berapa lama lubang ada di sini? Kurang lebih 3 hari, Pak. Sudah ditemukan kembali 6 orang. 6 orang tahanan yang melarikan diri dan sudah diboyong kembali ke Polres Binjai. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada keluarga, khususnya keluarga daripada tersangka yang melarikan diri, yang masih ada 12 orang lagi yang belum kami temukan, supaya segera menyerahkan keluarganya yang kemungkinan berkomunikasi atau bahkan datang ke rumah keluarganya untuk menyerahkan diri. Kabak Humas Poldasu Kombes Rina Sari Ginting juga meminta kepada pihak keluarga dan masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas kepolisian apabila melihat keberadaan 12 tahanan kabur yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung memberitakan. Sementara itu pemirsa, 12 tahanan unit narkoba Polres Binjai yang melarikan diri dengan cara merusak dinding tahanan bagian samping hingga kini masih terus diburu polisi. Polisi berharap pihak keluarga tahanan dapat bekerja sama untuk mengembalikan tahanan kabur ke Mapolres Binjai. Dua 12 orang tahanan rumah tahanan Polres Unit Narkoba Polres Binjai yang kabur masih bebas berkeliaran meski polisi sudah mengejar mereka. Ke-12 tahanan ini merupakan bagian dari 18 orang tahanan melarikan diri pada Sabtu malam. Salah seorang tahanan melarikan diri yang berhasil ditangkap polisi dari kediamannya mengaku ikut-ikutan melarikan diri karena teman-temannya kabur dengan cara membuat lubang seukuran badan di dinding bagian samping ruang tahanan. Niat ikut melarikan diri semakin kuat karena rindu keluarga dan adanya peluang untuk melarikan diri. Nggak tahu siapa. Nggak tahu. Kau orang yang keberapa keluar tuh? Yang terakhir, sebab udah nggak ada lagi orang yang keluar. Yang ngajak Kenapa kau kok siapa? keluar? Dari dua orang tua aja, Bang. Yang ngajak kau siapa? Ngajak keluar? Yang ngajak nggak ada. Itu nyongkel tuh siapa tuh? Orangnya itu lah. Siapa orang tuh? Ewin, Ewin? Ferry, Jadi kau udah berapa hari orang tuh nyongkelnya? 2. 2 hari. Selama 2 hari itu udah tahu kau ya? Nggak tahu. Yang di dalam itu tahanan tahu juga? Untuk menangkap ke-12 tahanan kabur, polisi melakukan berbagai cara seperti meminta bantuan keluarga tahanan untuk menyerahkan tahanan kabur ke Mapolres Binjai.
dan juga dengan membuat selebaran foto tahanan kabur. Mereka yang kabur merupakan tahanan narkoba, sehingga polisi akan bertindak tegas untuk menangkap tersangka, mengingat Kapolda Su sudah mendeklarasikan narkoba merupakan musuh utama untuk diperangi. Menyerahkan kepada kami, atau kami mengambil. Oleh sebab itu juga segera akan kami share foto-foto 12 orang tahanan yang belum ditemukan. Selain daripada keluarga yang kami himbau tadi untuk menyerahkan, kami juga mohon bantuan daripada seluruh masyarakat Indonesia jika menemukan, mengetahui keberadaan daripada 12 tahanan yang melarikan diri agar segera menghubungi Polda Sumatera Utara, menghubungi Polres Binjai untuk dilakukan penangkapan kembali. Polisi mengantongi data otak pelaku pelarian dari hasil pengembangan tahanan yang berhasil ditangkap. Mereka yang merancang pelarian diharapkan pihak kepolisian untuk menyerahkan diri karena menjadi target Polres Binjai untuk menangkap otak perancang pelarian tahanan dengan resiko apapun. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung memberitakan. Pemirsa, 6 dari 18 tahanan unit narkoba Polres Binjai yang melarikan diri berhasil ditangkap tim pemburu tahanan kabur. Hingga kini, polisi dibantu personil Brimob Detasmen A di Binjai masih terus mengejar tahanan lainnya yang masih buron. Edi Saputra, tahanan unit narkoba Polres Binjai yang baru ditangkap seminggu lalu oleh tim narkoba Polres Binjai, akhirnya kembali mendekam di dalam sel narkoba setelah polisi berhasil menangkap kembali tersangka dari tempat persembunyiannya. Tersangka salah satu dari 18 orang tahanan narkoba Polres Binjai yang melarikan diri pada Sabtu malam kemarin, bersama 17 orang lainnya sesama tahanan unit narkoba Polres Binjai. Tim pemburu tahanan terpaksa melumpuhkan tersangka dengan menembak kedua kakinya karena ia memberikan perlawanan serius saat akan ditangkap. Tersangka ditangkap tim pemburu tahanan dari lokasi persembunyiannya tak jauh dari kediaman tersangka di Jalan Dr. Wahidin Binjai, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Saat ditangkap, tim mendapatkan 1 paket narkoba jenis daun ganja yang disimpan tersangka di dalam sebungkus rokok. Seorang anggota kepolisian yang turut menangkap tersangka sempat dipukul di bagian wajah hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar. Setelah mendapat perawatan medis, polisi memboyong tersangka ke Mapolres Binjai untuk menjalani pemeriksaan. Hingga hari kedua pencarian tahanan kabur dari RTP unit narkoba Binjai, sudah 9 orang berhasil ditangkap, sementara 9 orang lagi masih terus diburon. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung memberitakan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 4 sindikat spesialis pembobol rumah kosong Minggu kemarin berhasil diringkus petugas Polsek Padang Hilir. Selain keempat tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor dan 1 unit TV hasil kejahatan para tersangka. Keempat tersangka yang berhasil ditangkap masing-masing PAR 22 tahun, MUK 26 tahun, SUG 25 tahun, dan Yakino 21 tahun. Keempatnya warga Kota Tebing Tinggi. Keempat tersangka ditangkap petugas Minggu pagi di kediaman masing-masing. Penangkapan berawal dari laporan korban Sahala Pardosi, warga Sopian Zakaria. Dalam laporannya, korban mengatakan rumahnya di Jalan Sopian Zakaria yang ditinggal pergi pada Minggu 16 April 2017 dibongkar kawanan maling. Akibatnya sebuah sepeda motor, 1 unit TV, 10 jam tangan, dan 2 unit handphone raib disikat maling. Atas laporan ini, petugas Mapolsek Padang Hilir melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memeriksa beberapa saksi. Hasilnya, Minggu pagi 4 tersangka berhasil ditangkap. 4 tersangka dibawa ke Polsek kasus apa, Pak? Dalam kasus pencurian pemberatan yang terjadi di Jalan Zakaria. 3 dari tersangka ini sebagai pelaku dan 1 sebagai penada. Sementara pelaku yang sebenarnya dalam hal pencurian adalah 6 orang. 3 orang masih dalam pengejaran. Untuk selanjutnya, para tersangka ini Pak? Untuk selanjutnya, pertama tindakan polisi mengejar yang belum tertangkap, kemudian memproses kasus ini hingga tuntas di pengadilan.
Guna pengusutan lebih lanjut, 4 tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Padang Hilir. Sementara 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sania Sibuan memberitakan. Tiga lagi. Siapa aja? Angga, Iqbal, sama Pemirsa, razia pekat jelang Ramadan sesaat lagi tetap ditangkis. Pemirsa, aparat gabungan di berbagai daerah menjelang datangnya bulan suci Ramadan mulai gencar melakukan razia tempat hiburan malam guna memberantas penyakit masyarakat. Di Mandailing Natal, razia ini diwarnai isak tangis seorang wanita. Jangan naik sih. Udah tinggal naik aja bang. Naik. Perempuan ini menangis saat digelandang aparat polisi, Satpol PP, dan TNI yang melakukan razia pekat di sebuah kafe remang-remang di Panyabungan, Mandailing Natal. Bersama perempuan ini, aparat membawa puluhan wanita penghibur serta PSK yang kedapatan mangkal di kafe-kafe. Aparat juga merazia hotel-hotel kelas melati dan mendapati sejumlah pasangan tak resmi. Razia yang berlangsung hingga Minggu dini hari ini berhasil menjaring puluhan PSK dan lelaki hidung belang. Seluruhnya digelandang ke Mapolres Mandailing Natal dan didata serta dibuat perjanjian agar tak mengulangi perbuatannya. dapat hari ini kan? Malas pulang. Razia menjelang datangnya bulan Ramadan ini bertujuan memberantas penyakit masyarakat. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Kita beralih ke asahan. Pemirsa, seorang anak kandung Sabtu pagi nekat mencangkul kepala ayahnya sendiri usai terjadi cekcok mulut di Desa Rawang, Panca Arga, Asahan Sabtu pagi. Akibatnya sang ayah yang menjadi korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tersangka langsung diamankan pihak kepolisian. Derson Marpaung, 53 tahun, terpaksa dirawat intensif di Rumah Sakit Abdul Manan Kisaran, Asahan. Derson menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri di Desa Rawang, Panca Arga, Asahan, Sabtu pagi. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kepala karena mengalami robek setelah dianiaya anaknya sendiri menggunakan cangkul. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial HM, 23 tahun saat berada di rumahnya dan mengamankannya ke Mapolsek Kota Kisaran. Menurut Kadit Reskrim Ibda Syamsul Adar, kejadian penganiayaan ini bermula saat anak dan ayah terjadi selisih paham dengan saling meludah di tengah jalan hingga terjadi cekcok mulut. Spontan anak yang sakit hati langsung mengambil sebuah cangkul dan langsung memukul kepala korban. Korban yang terkapar akhirnya dibawa warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Dapat saya jelaskan, kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayahnya. Jadi ini berawal dari selisih paham yang memang kalau kita ambil keterangan dari anaknya ini udah cukup lama mereka berselisih. Jadi klimaksnya kemarin pada saat selisih jalan mereka saling meludah awalnya, kemudian cekcok mulut, pada akhirnya anaknya ini ngambil cangkul dan langsung tanpa tanya lagi langsung mencangkul kepala orang tuanya, sehingga orang tuanya pada saat itu juga mengalami luka di kepala dan terkapar. Hingga kini sang ayah yang menjadi korban kebencian anaknya masih dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sedangkan terhadap sang anak yang menjadi pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Asahan, Ulil Amri memberitakan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya untuk Anda. Sesaat lagi tetap di Tangkis.
Pemirsa, sebuah mortir ditemukan kapal Kerukham yang sedang melakukan pengerukan dari dasar laut di kawasan areal Pelabuhan Belawan International Container Terminal atau BICT. Ke sana, ke kapal, naik kapal, kita geser, kita amankan. Mengetahui adanya mortir disedot kapal keruk dari dasar laut, nahkoda kapal melaporkannya kepada petugas kapal patroli KPLP yang bertugas di kawasan perairan Pelabuhan Belawan melalui radio. Nahkoda kapal patroli KPLP Didik Syahputra mengatakan saat kapal KPLP sedang melakukan patroli rutinnya, tiba-tiba menerima laporan dari nahkoda kapal Kerukham bahwa mereka menemukan mortir dari dasar laut. Begitu menerima laporan tersebut, kapal patroli KPLP menuju ke kapal Keruk kemudian melakukan pengecekan dan melaporkannya kepada Kabid Patroli Kantor Syah Bandar Utama Belawan serta petugas Ditpol Air Polda Sumatera Utara di Belawan. Sedang melakukan patroli rutin di alur pelayaran, mendapat informasi dari kapal Keruk HAM 310 menemukan diduga alat tersebut mortir. Selanjutnya kita dan kru meluncur ke HAM 310. Setelah diadakan pengecekan, ternyata sosok benda tersebut diduga itu mortir. Petugas Ditpol Air Polda Sumut di Belawan begitu menerima laporan adanya mortir yang ditemukan di dasar laut, langsung menghubungi petugas Jibom Brimob Polda Sumatera Utara. Mereka bersama petugas Ditpol Air Polda Sumatera Utara dengan menggunakan kapal patroli Ditpol Air Polda Sumatera Utara menuju ke kapal Kerukham, kemudian membungkusnya dengan alat pengamanan mortir tersebut untuk dibawa ke Mako Ditpol Air Polda Sumatera Utara di Belawan. Namun petugas kepolisian belum bersedia memberikan keterangan. Dari Belawan, Rusdi HR memberitakan. Pemirsa, seorang penjaga malam bangunan perumahan elit di kawasan Central Business District atau CBD Polonia di Jalan Padang Golov, Medan Jumat siang ditemukan tewas di tempat kerjanya dengan kondisi mengenaskan. Pria yang diketahui bernama Kamal ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Jasad pria yang diketahui bernama Kamal, warga Jalan Seimati Martubung, Kecamatan Medan Deli, pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya sesama pekerja bangunan di dalam gudang di perumahan elit Central Business District atau CBD Polonia, Medan. Saat ditemukan, jasad pria berusia 50 tahun ini sudah dalam kondisi kaku dan berlumuran darah. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Hal ini dikuatkan dengan adanya luka akibat sayatan senjata tajam di bagian wajah dan badan penuh dengan luka memar akibat pukulan benda tumpul. Penemuan mayat penjaga malam ini langsung dilaporkan ke Polsek Medan Baru. Polisi masih melakukan identifikasi jasad korban yang diduga tewas dibunuh dan dirampok ini. Jasad korban selanjutnya dievakuasi dan diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Ada nampung lah. Kondisinya gimana, Bang? Selungkup lah, Pak. Ada yang luka, Bang? Kita nggak balik kan, ya nggak berani nengok lah. Tapi ada darah? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak tanda-tanda tindak kekerasan? Penting di posisi dia terungkup, dia itu yang pintu dia tergembok dari luar. Nah, aku yang buka apanya, pakai obeng. Dia sebagai apa di sini? Ini, dia nerima barang itu ya, logistik dia ya. Logistik. Ya. Namanya siapa, Bang? Kamal. Itu kawan-kawan itu. Motif pembunuhan hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun dugaan sementara, pembunuhan terhadap korban bermotif perampokan karena sepeda motor korban hilang dan diduga dibawa kabur oleh pelaku. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam program Tangki Sore ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan hadir program Sumut Today bersama rekan saya Ainul. Ainul, ada informasi apa pada hari ini? Ya, baik, terima kasih Giska dan pemirsa. Tentunya tim redaksi Sumut Today sudah menyiapkan beberapa informasi menarik di antaranya. Sumut alami kenaikan bahan pokok. Masa pendukung Ahok blokir jalan. Ritual budaya penusur sirah. Ya, informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Kembali ke Anda, Giska. Terima kasih Ainul atas informasinya. Ya, pemirsa, mewakili kerabat redaksi yang bertugas, saya Giska Pasaribu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.